Salam Rahayu kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, serta diberikan kemudahan-kemudahan, serta kelancaran dari Gusti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan kawruh ilmu Jawa tentang aksara Jawa. Kitab suci bagi kita yang ingin menjadi Jawa, yaitu orang-orang yang mengerti dan paham sebenarnya, atau juga disebut ilmu kasunyatan. Di bab kali ini saya akan mengupas tentang alam daya cipta atau daya cipta, yang mana di dalam aksara Jawa disimbolkan aksara Ca. Maka untuk menggapai alam daya cipta ini, yang dimana alam daya cipta inilah yang membedakan diri manusia dengan ciptaan lainnya, yang merupakan pintu awal manusia untuk memperdayakan kekuatan daya cipta yang telah dianugerahkan dari Sang Pencipta agar manusia menjadi sang utusan Tuhan. Maka sebelum mencapai alam daya cipta, banyak manusia-manusia itu masih berada di alam kegelapan dirinya sendiri, yang disebut alam pikiran. Itu semua sudah tersimbol pada aksara Jawa, yaitu padha jayanya, sama kuatnya. Maka apabila manusia ini tidak mencapai kesadaran, maka manusia banyak yang tersesat sehingga menyifati alam binatang, alam setan, alam iblis, dan lain-lain. Dalam ajaran Jawa itu semua disebut angkara murka. Bila waktunya mogo botongo atau menjadi bangkai, maka masuklah jiwa-jiwa manusia ke alam binatang, alam setan, alam iblis, dan lain sebagainya, sesuai apa yang dikehendaki sewaktu di alam dunia. Jangan menyalahkan Tuhan, karena Tuhan itu hidup, menghidupkan dan menghidupi dan memberikan kebebasan kepada hidup kita mau dibawa kemana. Tapi dengan kasih sayang Tuhan selalu menuntun diri manusia lewat corokonya, cipta, rasa, dan karsa. Jika sudah mapan disebut rasa sejati. Akan tetapi manusia sendiri telah menduakan Tuhan dengan mendewa-dewakan berlebihan sesama utusan yang maha lemah. Ada yang sok pahlawan merasa jadi pembela agama. Ada yang sok mensuci-sucikan buku melebihi kesucian manusia. Padahal buku itu cetakan pabrik yang dicetak pada mesin. Ada yang aneh lagi, menobatkan dirinya sebagai pembela Tuhan, yang sepertinya Tuhan itu maha lemah dan butuh dibela dengan melapor kepada polisi yang juga manusia juga. Sadarlah, itu semua kekonyolan yang nyata. Seperti orang yang mabuk buah kecubung, hilang kewarasannya, tak mengerti jati diri dan tugasnya sebagai utusan. Tanpa sadar kita menyembah simbol-simbol yang semua itu jauh dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Itulah salah satu contoh kesesatan alam pikiran
yang belum Jawa, yaitu faham dan mengerti. Sebelum jauh menapaki perjuangan dan perjalanan menuju alam daya cipta, maka kita perlu mengetahui arti simbolis dari alam pikiran, yaitu sifat dasar manusia terendah, yaitu alam, dimaknai awal lampah atau awal perjalanan. Sedangkan pikiran dimaknai picik, kikir, rasane, nafsu, atau sifat picik, kikir, dan penuh nafsu. Mari kita kaji satu persatu, selebihnya Anda bisa mengembangkan sendiri. Yang pertama yaitu picik. Picik itu dari kata pikiran licik atau penuh kecurangan. Kita tentu tahu pikiran licik itu yang bagaimana. Manusia yang hidupnya penuh kelicikan pasti diselimuti penuh kebohongan serta ambisi untuk meraih keinginannya dengan cara-cara yang merugikan orang lain, memanipulasi apapun demi keinginannya tercapai, merusak segala tatanan kehidupan sehingga menimbulkan banyak bencana di mana-mana. Tapi manusia yang pemahamannya kerdil selalu menyalahkan Tuhan yang memberi azab. Padahal apapun itu semua dari perbuatan manusia itu sendiri. Tuhan hanya membuat hukum ketetapan, siapa yang keluar dari hukum itu maka akan berbalik kepada dirinya. Leluhur Jawa memberikan pitutur, yaitu sapa nandur bakal ngunduh wohing pakerti, yang artinya siapa menanam akan memetik buah dari hasil perbuatannya sendiri. Yang kedua yaitu kikir, adalah sifat yang mementingkan diri sendiri tanpa mau memperdulikan kehidupan orang lain, selalu hitung-hitungan dalam bab apapun, sampai kepada Tuhan pun yang katanya ibadah atau berdharma juga hitung-hitungan, hanya cari untung dan enaknya belaka. Maka sifat kikir ini bila dibiarkan akan menimbulkan kesenjangan sosial. Dari kesenjangan sosial akan menciptakan kerusuhan serta kejahatan. Yang paling parah, Tuhan dijadikan sekretarisnya untuk mencatat segala amal ibadah dan amal baiknya. Dia lupa diutus di dunia ini untuk apa. Sudah diberikan banyak kenikmatan lewat cipta, rasa dan karsonya, masih menuntut terus sampai lupa tujuannya karena saking kikirnya. Maka itu yang disebut kurang bersyukur. Maka semua itu sifat-sifat terendah yang ada pada setiap manusia yang mengkotori jiwa atau nafsu yang asalnya murni, terkotori karena penuh keinginan dan ambisi yang tidak terkendali. Maka manusia berada pada tingkatan alam hewan atau kewan, yaitu kenceng watak nafsune atau terlalu besar dorongan nafsunya. Kemudian setan, yaitu serakah tata nafsune atau nafsunya penuh dengan keserakahan. Kemudian disebut iblis, yaitu ilange budi luhur ati suci. Sudah hilang sifat luhur,
kesucian di dalam hatinya. Di Jawa semua itu disebut bagian dari sifat angkara murka atau angkara murka. Maka setelah mengerti dan memahami wedaran yang sedikit ini, kita mulai belajar olah rasa di dalam kehidupan, yaitu menyeimbangkan diri, mencegah dan mengendalikan diri sebisanya, serta belajar mengheningkan diri menuju Ho atau Tuhan, bisa dengan cara semadi agar pikiran lebih tenang, dan semadi itu boleh dengan cara duduk, bersandar, berbaring. Maka cukup sekian wedaran dari saya. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda semuanya selalu memberikan maaf yang sebesar-besarnya pula. Akhirnya, salam rahayu.